Dunia kini sedang menuju sejarah baru. Cina dan Rusia, dua raksasa ekonomi dan militer, akhirnya menyatukan kekuatan untuk memberi pelajaran besar pada Amerika Serikat. Bersama aliansi baru yang diam-diam terbentuk di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, mereka sepakat tidak ada lagi tempat untuk barang-barang Amerika. Ini bukan sekadar perang dagang, ini adalah babak baru isolasi ekonomi yang bisa membuat Washington benar-benar panik. Presiden Trump yang kembali ke Gedung Putih tak menyangka bahwa kebijakan tarif brutalnya akan memicu reaksi sebesar ini. Alih-alih membuat Cina tunduk, Beijing malah menggandeng Moskow dan negara-negara kunci di Global South untuk membentuk blok perdagangan bebas Amerika. Mereka bukan cuma menaikkan tarif hingga ratusan persen, tapi juga melarang masuknya produk-produk teknologi, otomotif, bahkan makanan dari Amerika. Ini adalah boykot ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Amerika berjuang mempertahankan citra kekuatan dagangnya, dunia mulai berbalik arah. Pabrik-pabrik di Cina tetap menyala, jalur perdagangan ke Afrika dan Eropa Timur makin padat, dan Rusia menawarkan energi murah ke negara-negara mitra. Trump mungkin punya rencana besar, tapi satu hal kini pasti dunia sudah tak butuh Amerika seperti dulu. Dan ketika pasar global menutup pintu, pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan menyelamatkan ekonomi Amerika kali ini? Aliansi ini tidak main-main. Mereka resmi mengumumkan langkah pemutusan perdagangan berbasis dolar, mengganti sistem transaksi mereka dengan mata uang lokal dan yuan digital. Bahkan beberapa negara Timur, Tengah, dan Afrika mulai mengikuti jejak mereka. Tidak ada lagi pasar untuk barang-barang Amerika. Pabrik-pabrik Amerika mulai gemetar karena ekspor mereka hancur. Sementara itu, Cina dan Rusia diam-diam mempercepat agenda dedolarisasi dunia, memblokir semua akses ekonomi Amerika ke proyek-proyek energi dan infrastruktur global. Mereka menggandeng BRICS, bahkan beberapa negara Asia Tenggara. Dan ini bukan sekadar gertakan, ini adalah deklarasi perang dagang global yang membuat pasar saham Amerika bergetar hebat. Cina dan Rusia kini memimpin aliansi anti-dolar, mengandalkan mata uang lokal dan emas untuk transaksi internasional. Ini bukan lagi perang tarif, ini adalah perang ekonomi global yang mengubah tatanan dunia seperti yang kita kenal selama ini. Amerika kini menghadapi krisis kepercayaan internasional dan dunia mulai bergerak tanpa mereka. Perang dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Cina tidak lagi sekadar soal tarif impor, ini sudah berubah menjadi pukulan telak terhadap dominasi ekonomi global AS. Keputusan Presiden Trump untuk menaikkan tarif hingga 104% justru menjadi bumerang besar yang mengguncang kepercayaan pasar dunia terhadap produk Amerika. Sejak pengumuman tarif super tinggi itu, berbagai negara mulai merespons dengan keras. Cina langsung membalas dengan memberlakukan tarif tambahan 15% pada produk-produk utama Amerika, termasuk batu bara dan gas alam cair. Tapi yang lebih mengejutkan, respon Cina tidak berhenti di sana. Alih-alih melemah, Cina justru menguat. Dalam beberapa minggu terakhir, Beijing mempercepat pembentukan aliansi strategis dengan Rusia, negara-negara Asia Tenggara, hingga mempererat kerjasama dalam blok BRICS. Blok Timur mulai menyatu dan target mereka jelas kurangi ketergantungan pada dolar. Di dalam negeri, banyak perusahaan Amerika kini mulai kelabakan. Apple mengalami penurunan penjualan yang signifikan di pasar Asia. Tesla menunda ekspansi baru di kawasan Asia karena hambatan logistik dan penolakan pasar. Brand Amerika tak lagi jadi simbol prestis, malah jadi simbol masalah. Para ekonom memperingatkan bahwa strategi Trump tidak memperhitungkan perubahan geopolitik saat ini. Dunia tidak lagi bipolar seperti era Perang Dingin. Aliansi antar negara berkembang kini jauh lebih cair, fleksibel, dan pragmatis. Mereka memilih stabilitas ekonomi dibanding tunduk pada tekanan Amerika. Dan disinilah letak blunder besar Trump. Alih-alih memecah kekuatan Cina, ia justru menyatukan musuh-musuh lamanya. Rusia kini secara terbuka mendukung Cina dalam perang dagang ini. Mereka bahkan mempercepat integrasi sistem pembayaran berbasis rubel dan yuan. Negara-negara BRICS lainnya seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan pun mulai menyuarakan ketertarikan untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi global. Perlahan tapi pasti, dunia mulai bergerak menjauh dari dolar.
Dampaknya sangat terasa. Nilai tukar dolar mulai goyah di beberapa pasar internasional. Investor global kini mulai melirik emas dan aset non-dolar lainnya sebagai lindung nilai. Dominasi dolar yang selama puluhan tahun tak tergoyahkan mulai retak dari dalam. Cina sendiri makin percaya diri. Mereka memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan internasional, khususnya dengan negara-negara penghasil energi dan pangan. Bahkan Arab Saudi disebut-sebut mulai mempertimbangkan ekspor minyak dalam yuan. Di tengah semua ini, Trump justru semakin agresif, mengancam dengan sanksi tambahan. Tapi dunia sudah tak lagi takut. Keputusan-keputusan sepihak Amerika dianggap tidak relevan dalam era multipolar saat ini. Ketika negara-negara berkembang bersatu, tekanan Amerika tak lagi menakutkan. Dunia sedang berubah, dan perubahan ini tidak menguntungkan Amerika Serikat. Perang dagang yang seharusnya melemahkan Cina justru jadi bahan bakar penyatuan blok-blok anti-dolar. Trump salah strategi dan Amerika mulai membayar harga dari arogansi kebijakan unilateralnya. Ketegangan yang selama ini memanas lewat tarif dan retorika keras kini menjurus ke arah yang jauh lebih serius. Ancaman dari Cina untuk menjual aset-aset Amerika termasuk surat utang Amerika yang mereka pegang dalam jumlah raksasa. Cina diketahui sebagai salah satu pemegang terbesar utang pemerintah Amerika dengan cadangan lebih dari 800 miliar dolar dalam bentuk treasury bonds. Jika aset-aset ini dijual secara besar-besaran, bukan hanya akan menekan nilai surat utang tersebut, tetapi juga bisa memicu kejatuhan dolar secara sistemik. Langkah seperti ini memang disebut-sebut sebagai opsi nuklir dalam arena ekonomi global karena risikonya bukan hanya bagi Amerika tetapi juga bagi kestabilan pasar internasional. Namun, dalam konteks perang dagang yang semakin agresif, langkah ekstrem ini kini bukan lagi sekadar ancaman kosong. Pasar keuangan mulai bereaksi. Indeks saham di Wall Street menunjukkan gejolak yang tak biasa. Dow Jones terpukul, Nasdaq dan S&P merosot tajam hanya dalam hitungan hari. Investor mulai panik, menjual aset berisiko dan beralih ke emas serta mata uang alternatif lainnya. Dolar Amerika yang selama ini menjadi simbol kekuatan ekonomi global terlihat mulai kehilangan kepercayaan. Pelemahan mata uang ini bukan hanya terjadi karena kekhawatiran geopolitik, tetapi juga karena langkah konkret Cina yang mengurangi ketergantungan mereka terhadap sistem keuangan berbasis dolar. Cina bahkan mendorong negara-negara lain untuk menggunakan yuan dalam perdagangan bilateral, termasuk dengan negara-negara di Asia, Afrika, bahkan Timur Tengah. Dunia pun mulai mempertanyakan apakah dominasi dolar sedang berada di ujung tanduk. Sinyal bahaya bagi ekonomi Amerika tidak bisa diabaikan. Jika kepercayaan terhadap dolar benar-benar runtuh, maka dampaknya akan menyentuh fondasi sistem keuangan global yang selama ini bergantung pada mata uang tersebut. Pemerintah Amerika tentu tidak tinggal diam. Mereka mencoba menenangkan pasar, mengeluarkan stimulus, dan bahkan membuka jalur diplomatik kembali dengan Beijing. Namun tekanan terus meningkat karena langkah-langkah tersebut dianggap terlalu lambat dan defensif. Di sisi lain, Cina tampak lebih siap. Mereka telah mempersiapkan diversifikasi ekonomi, memperkuat hubungan dagang regional, dan membangun aliansi ekonomi strategis seperti BRICS yang kini secara aktif mendiskusikan sistem pembayaran lintas negara di luar dolar. Jika skenario ini terus berlanjut, maka kita sedang menyaksikan salah satu pergeseran kekuatan ekonomi terbesar abad ini. Dari dominasi barat menuju kebangkitan kekuatan timur yang lebih terorganisir, terintegrasi, dan bebas dari ketergantungan terhadap mata uang tunggal.
Namun di balik krisis ini, Indonesia punya peluang besar dengan posisi strategis, sumber daya alam melimpah, dan populasi produktif. Indonesia bisa menjadi pusat produksi baru di Asia, mitra dagang alternatif, dan zona aman investasi asing di tengah turbulensi global. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk bertindak. Krisis adalah kesempatan bagi yang siap. Pemerintah, pelaku bisnis, dan investor lokal harus melihat ini sebagai momentum untuk menegaskan posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia. Jangan hanya jadi penonton, kita bisa jadi pemain utama. Peace.